Jalan-jalan ke rumah sepuh, jangan lupa membeli delima. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar menjadi insan yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali video kali ini dengan ngasih anak-anak makan sate ya. Ini tuh sebenarnya sebelum aku food prep. Cuman gak apa-apa, videonya seperti biasa aku itu gak gabungin ya dengan video food prep. Biar apa ya, biar video food prep itu bener-bener full video food prep aja. Nah setelah aku kasih anak-anak makan sate, lanjut di sini tuh aku mau jemurin pakaian dulu. Karena memang alhamdulillah pakaian ini udah beres aku cuci ya. Jadi sebelum aku ke pasar tadi aku tuh udah nyuci teman-teman. Cuman aku minta tolong sama pak suami buat dibilasin aja. Karena tadi pagi tuh gak sempet gitu ya buat aku bilas. Jadi tadi pagi pas aku ke pasar teman-teman itu cuacanya itu bener-bener kayak syahdu banget gitu ya. Kayak gerimis-gerimis terus gitu. Jadi aku tuh memutuskan untuk tetap nyuci. Cuman kayak nyantai gitu nyucinya. Karena apa? Karena aku kayak bakalan yakin gitu ya hari itu nggak bakalan panas gitu. Cuman ya di sini tetap aku jemurin aja lah di sini. Nanti kalau misalnya hujan ya udah nggak apa-apa, bakalan aku pindahin ke teras gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dijemurinnya itu di sini untuk keringnya itu lebih cepat teman-teman, walaupun cuaca itu nggak panas. Tapi kalau dia itu nggak hujan itu bakalan cepat keringnya gitu ya. Kalau misalnya aku jemurnya itu tuh di luar seperti ini, karena kan untuk anginnya bakalan lebih kuat gitu ya teman-teman. Kalau misalnya jemurnya itu tuh di luar seperti ini. Gimana nih teman-teman keadaan cuaca di tempat kalian? Apakah sama seperti di tempat aku? Sekarang tuh lagi sering banget hujan. Jadi terkadang itu ya teman-teman, hujan itu tuh nggak turunnya itu di siang hari, tapi kadang ya suka di malam hari gitu ya. Nah kalau misalnya hujannya itu udah turun di malam hari itu bakalan sampai pagi tuh hujan teman-teman. Tapi terkadang juga hujan itu tuh turunnya itu di siang hari teman-teman, pas lagi tengah hari gitu ya. Dia itu memang kayak nggak panas gitu loh teman-teman, kayak mendung aja dari pagi gitu ya. Cuman nggak hujan tiba-tiba dadakan ntar itu hujan itu turun, sekali turun tuh gede banget gitu ya. Cuman terkadang yang bikin aku tuh bener-bener was-was gitu ya teman-teman, bukan hujan yang deras sih tapi angin yang kenceng. Karena sekarang ini ya kalau misalnya hujan itu deras juga disertai sama angin kenceng teman-teman, dan itu bener-bener serem sih menurut aku ya. Tapi ya memang sih teman-teman, kalau dekat rumahku kan nggak ada ya pohon yang terlalu tinggi-tinggi yang gimana-gimana gitu ya. Cuman ya tetap aja teman-teman, yang namanya angin kenceng itu bener-bener bikin khawatir. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga mau masak nih ya. Nah, ini aku mau nyiapin dulu bahan-bahan masakan aku. Di sini ada tempe, aku potong-potongin dadu kayak gini aja. Karena kalau misalnya aku tuh tempe nggak suka potongan itu yang gede-gede ya. Aku lebih seneng aja kalau tempe itu dipotong itu kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi nanti tuh dimakan itu sekali hap gitu ya. Lanjut di sini aku juga potong-potongin wortel. Jadi rencananya di sini tuh aku mau bikin bakwan juga nih teman-teman. Jadi aku tuh potong-potong wortel. Sebenarnya aku tuh punya ya untuk parutan wortel yang di sana itu ya teman-teman. Cuman aku ngerasa kalau misalnya wortelnya itu tuh diparut, itu tuh terlalu halus teman-teman. Dan aku tuh lebih seneng kalau misalnya wortelnya itu rada bertekstur kayak gini. Jadi ya udah nggak apa-apa, di sini aku potong-potongin manual aja kayak apa ya? Kayak potongan korek api gitu loh teman-teman. Alhamdulillah aja gitu ya, aku tuh punya pisau yang gede kayak gini ya teman-teman. Itu pisaunya merek Ravel ya. Dan ini tuh bener-bener enak banget, tajam juga. Pisau ini tuh aku nggak beli ya teman-teman, itu aku dikasih sama temen aku juga gitu ya. Kemarin tuh banyak banget loh teman-teman yang nanya, katanya itu Bun, itu kalau misalnya bunda yang dikasih kayak gitu tuh gimana Bun biar caranya itu dikasih. Ya nggak tahu ya teman-teman, aku tuh kalau misalnya yang dikasih kayak gitu tuh aku nggak ada yang gimana-gimana sih teman-teman. Cuman kadang itu teman-teman aku misalnya mereka tuh lagi ada rezeki gitu ya, pengen ngasih ke aku barang-barang kenang-kenangan, ya aku terima gitu ya. Kalau misalnya caranya gimana biar dikasih ya aku nggak tahu ya teman-teman. Nah di sini aku juga lagi potong-potongin potongin iris-iris sikol ya teman-teman. Terus tadi juga udah iris-irisin daun bawang dan daun seledri juga.
Nah ini untuk bumbu-bumbu yang aku pakai itu adalah bawang merah, bawang putih, terus juga aku kasih sedikit ketumbar, sedikit banget ya teman-teman. Aku juga kasih kunyit dan juga aku kasih sedikit kemiri teman-teman, biar kayak lebih enak aja. Dan kalau untuk si tepungnya itu pakai tepung terigu, aku kasih tepung beras sedikit biar lebih gurih. Dan aku kasih garam sama Royco bubuk. Udah kayak gitu aja, simple aja sih kalau aku tuh bikin bakwan ya teman-teman. Karena kalau misalnya mau bikin yang ribet-ribet, jujur aku tuh sebenarnya nggak bisa. Nah di sini tuh aku aduk-aduk aja adonan bakwannya itu, kekentalannya sesuai dengan apa yang aku mau aja ya. Aku tuh pengennya agak sedikit kental biar nanti tuh dia tuh nggak apa ya, nggak ngembang gitu loh teman-teman, nggak mencair banget di dalam wajan gitu. Kalau misalnya terlalu encer kan dia itu kayak nggak bakalan bagus gitu kelihatannya. Jadi aku nggak bikin terlalu encer, maksudnya nggak terlalu cair, nggak terlalu encer ya Allah, belibet amat deh ngomongnya begini ya kalau misalnya nggak terlalu konsentrasi. Oke lanjut aja, di sini aku mulai masak. Nah ini aku lagi tumis bawang merah ya teman-teman, itu bawang putih dikasih dikasih daun bawang teman-teman, bawang merah bawang putih aku aduk-aduk gitu ya. Aku tumis-tumis, aku kasih daun bawang juga, terus itu aku masukin telur, dan di wajan yang sebelahnya ini aku goreng bakwan. Wajan aku yang ini tuh bener-bener enak banget dipakai ya teman-teman. Yang tempat aku goreng bakwan itu bener-bener nggak lengket, pokoknya enak banget sih dipakainya gitu ya. Jadi wajan itu aku khususkan buat goreng-goreng gitu loh teman-teman, biar kayak lebih enak aja dan dia tuh nggak bakalan lengket. Nah ini tuh aku lagi bikin orak-arik telur. Ini tuh seperti biasa buat anak-anak ya teman-teman. Aku kasih kecap, terus aku juga kasih garam dan juga Royco bubuk, terus aku juga kasih daun seledri. Nah di sini tuh untuk si orak-arik telurnya itu udah mateng. Jangan lupa bakwannya juga dibolak-balik ya. Nah bakwannya itu warna itu cantik ya teman-teman, karena memang kan tadi aku itu kasih kunyit ya. Kunyitnya itu juga bukan kunyit bubuk, tapi kunyit yang kunyit asli lah gitu teman-teman. Jadi langsung aku blender gitu sama bumbu-bumbunya tadi. Jadi dia itu warna itu bener-bener cantik banget. Nah ya teman-teman, itu tuh tadi wajan bekas aku orak-arik telur itu udah aku cuci sebentar tadi ya. Terus di sini aku kasih minyak lagi karena aku tuh mau pakai buat masak menu aku hari ini ya. Pokoknya di sini tuh aku langsung pakai wajan 2 biar apa ya, biar cepet matengnya, biar gercep gitu. Di sini tuh sebenarnya aku tuh bener-bener pengen cepet-cepet gitu ya matengnya. Cuman yang namanya itu di record atau direkam atau di videoin itu beneran nggak bisa yang namanya itu cepat. Makanya kadang ya teman-teman, aku tuh beneran deh ya kayak ngerasa ya Allah lama banget ya ini tuh matengnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau di videoin kan kelihatannya tuh sebentar gitu ya, tapi aslinya itu bener-bener lama banget. Belum lagi nungguin kayak gitu ya. Jadi kayak bener-bener harus butuh kesabaran gitu. Yang harusnya kerjaan itu bisa beres dalam 1 jam itu bisa jadi 2 jaman baru beres gitu ya teman-teman, kalau misalnya serba direkod. Karena kan kita itu harus mindahin tripod, ngatur-ngatur kamera gitu ya. Dan menurut aku sih teman-teman, kalau misalnya kita itu nge-record gitu ya, bikin video gitu ya, kayak kamera itu sebenarnya bagusnya itu sering banget dipindahin gitu. Cuman kalau aku sendiri sih ya aku lakuin se-enjoy aku aja. Kalau nggak bisa terlalu sering mindahin ya nggak aku pindah-pindahin banget gitu. Oke teman-teman, balik ke videonya dulu. Tadi udah beres goreng tempe dan di sini juga lanjut buat goreng pete. Dan di sini tuh aku tambahin minyak lagi ya, minyak yang bekas aku goreng bakwan tadi. Di sini aku tambahin dan di sini aku kasih tepung terigu sedikit karena aku tuh pengen goreng ayam. Karena kan kalau misalnya goreng ayam itu kan dia nyiprat-nyiprat gitu ya. Nah kalau misalnya udah dikasih tepung terigu biasanya dia itu nggak bakalan nyiprat-nyiprat lagi. Teman-teman semuanya, sambil kalian lagi ngikutin aku masak-masak, aku tuh mau bahas sedikit tentang cara aku mengisi kata kunci di video aku ya. Dari pemilihan judul juga itu sangat berpengaruh loh teman-teman ke video kita gitu ya. Nah berpengaruhnya itu seperti apa, aku bakal coba jelasin sedikit menurut yang aku tahu. Nah sebelum aku jelasin, aku juga mau lanjut dulu ke videonya dulu biar nggak kemana aja ntar videonya ya. Nah ini aku lagi tumisin untuk si sambelnya ya teman-teman. Sambelnya itu seperti biasa tadi ya udah aku rebus gitu ya teman-teman sambelnya. Terus setelah aku rebus baru deh aku blender. Jadi tadi cabenya itu aku blender karena memang lagi mager banget buat ngulek. Capek juga gitu ya rasanya. Apalagi kan hari itu bener-bener ya hari yang panjang. Dari aku ke pasar, food prep, lanjut
beres di rumah gitu ya teman-teman, masak gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya pas hari pasar itu aku pengen itu masaknya itu yang cepet-cepet aja gitu ya. Bahkan rasanya itu tadi kalau misalnya aku ada stok mie instan, pengen itu masak mie aja gitu ya. Tapi ya sayangnya nggak ada pula stok mie ya teman-teman. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa, masak aja, lumayan bisa menghemat waktu sampai besok nggak masak gitu. Karena kan ini udah sore ya. Nah alhamdulillah ini tuh udah mateng aja lauk aku nih teman-teman, sambal ayam dicampur sama tempe dan juga pete. Alhamdulillah ya, pokoknya lega banget sih kalau yang namanya itu udah masak. Dan teman-teman lanjut ke cerita tentang penempatan kata kunci dan juga pemilihan judul. Coba deh teman-teman kalian itu perhatikan untuk judul videoku itu rata-rata kelihatannya itu hampir sama. Nah kenapa aku bikin judul video itu tuh kayak sering-sering hampir sama gitu ya, agar kalau misalnya orang mengetik judul videoku itu banyak yang muncul. Dan juga videoku itu saling berkaitan teman-teman, karena judulnya itu selalu hampir sama. Dan juga untuk kata kunci dari videoku itu adalah Bunda Twin rumah kayu ya teman-teman. Jadi kenapa bisa kok aku tahu kata kunci rumahku itu tuh kata kunci rumahku, maksudnya kata kunci dari channelku itu adalah Bunda Twin rumah kayu, dikarenakan memang aku tuh sengaja teman-teman di setiap video aku selalu menyematkan kata-kata rumah kayu. Jadi rumah kayu adalah kata kunci dari channel aku. Coba deh kalau misalnya kalian itu tuh tulis namaku di kolom pencarian, namanya itu Bunda Twin rumah kayu, aku pastikan yang bakalan muncul adalah rumah adalah videoku ya teman-teman. Ya Allah maafkan aku teman-teman semuanya, rada-rada belibet. Nah di sini tuh seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tuh bikin judul video, pasti selalu aku sematkan rumah kayu di setiap judul video aku. Jadi aku tuh menanamkan kata kunci di judul. Dan juga teman-teman di deskripsi box aku, kalian juga bisa lihat sendiri ya, itu tuh yang ada tanda pagar-pagarnya, yang tanda tagar itu ya teman-teman. Nah itu juga pasti bakalan ada kata-kata rumah kayu di situ. Jadi di situ juga aku menanam kata kunci. Terus juga teman-teman di bagian itu loh, kalau misalnya di YouTube Studio kan habis kita nulis judul tuh ya, kan di bawah-bawahnya itu ada tulisan tag, komentar katanya gitu kan. Nah di bagian tag itu aku tulis juga rumah kayu. Jadi memang aku itu menanam kata kunci di 3 tempat ya teman-teman, di judul, juga di deskripsi box, dan juga di bagian tag video aku gitu ya. Jadi setiap aku bikin konten pasti ada kata-kata rumah kayunya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman itu ketik Bunda Twin rumah kayu, itu bakalan banyak muncul video aku gitu ya. Karena memang rata-rata videoku itu aku tulis judulnya itu ada rumah kayunya. Jadi videoku itu saling merekomendasikan satu sama lain. Nah kira-kira seperti itulah ya teman-teman, aku itu menanam kata kunci. Nah kalian tuh juga perlu banget ya menanam kata kunci ya teman-teman. Kata kunci itu apa sih? Sesuatu yang khas dari kita gitu. Nah kalau aku sih yang khas menurutku dari aku itu ya rumah kayu gitu ya teman-teman. Jadi aku itu bikin kata kuncinya itu ya sekalian aja rumah kayu. Kalau misalnya judul kita itu hampir-hampir mirip teman-teman, kalau misalnya orang ngetik gitu ya judulnya itu tuh yang mirip kayak judul kita, itu bakalan banyak banget video kita itu yang muncul teman-teman. Jadi itulah salah satu gunanya aku tuh bikin judul selalu agak mirip dan juga selalu menggunakan kata baku. Pokoknya judul itu jangan ngasal deh teman-teman. Orang itu kan menemukan video kita itu dari judul gitu ya. Jadi usahakan judul itu benar-benar jelas, singkat dan padat gitu ya. Oke teman-teman, balik ke videonya lagi. Nah itu aku tadi lagi motongin semangka ya, yang aku beli di pasar. Dan di sini tuh aku mau minum dulu karena beneran capek banget. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku tuh mau ngerebus air karena memang air di rumah tuh kayak tinggal sedikit gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah, mumpung ini tuh harinya itu tuh masih panjang gitu ya, masih belum terlalu sore. Ya udah aku memutuskan untuk ngerebus air aja, biar nanti tuh disambi aktivitas yang lain gitu ya. Ini juga udah beres gitu loh teman-teman. Untuk airnya ini aku masak gitu ya. Nah pokoknya di sini tuh ya teman-teman, aku tuh beneran deh ya kalau misalnya untuk urusan ngerebus air itu kayak udah seneng aja ngelakuinnya, karena mungkin udah terbiasa gitu ya. Kalau misalnya kita belum terbiasa pasti bakalan kesusahan teman-teman, dari nyalain api gitu pasti bakalan susah. Tapi kalau kayak aku kan aku udah terbiasa ya, jadi nggak terlalu yang susah sih menurut aku ya teman-teman. Pokoknya segala sesuatunya itu kalau udah terbiasa ya nggak bakalan susah kayak gitu.
Oke lanjut, di sini tuh aku mau panen cabai dulu nih teman-teman. Ini tuh cabai yang ada di kebun yang di halaman rumah ya. Ini tuh cabainya nggak tahu kenapa teman-teman dia itu kurang bagus gitu ya. Jadi nggak bisa ditunggu cabainya itu mateng. Jadi tadi tuh aku disuruh sama Pak suami teman-teman buat dipanen aja cabainya gitu ya. Karena apa? Karena memang cabainya itu kalau nggak cepet-cepet dipanen nanti cabainya itu bakalan rontok gitu loh teman-teman. Jadi inilah alasannya kenapa aku sama Pak suami pengen banget memutuskan untuk cabai itu semuanya itu dicabut dan diganti aja sama terong gitu ya. Karena ya alasannya itu cabenya ini tuh memang kurang bagus teman-teman, banyak yang kena hama gitu ya. Terus juga cabai kakak iparku itu dia itu beli berapa puluh batang ya, 50 batangan deh kayaknya, waktu itu juga habis mati semua teman-teman karena hama. Jadi ya insya Allah sih pengennya nanti itu kalau misalnya ada rejeki kayaknya nunggu bakalan gajian dulu ya teman-teman, baru beli bibit terong lagi gitu ya, biar nanti itu bisa diganti cabai ini semua sama terong. Terus nanti bakalan nanam cabai lagi sih, cuma nanamnya nggak di sini teman-teman tapi di polybag gitu. Nah lanjut nih teman-teman, aku itu mau panen terong dulu ya teman-teman. Ini aku mau panen terong, masya Allah ya. Terongnya itu udah ada yang lumayan gede-gede gitu teman-teman. Sebenarnya di sini tuh bener-bener susah banget ya mau dipotong pakai pisau teman-teman, karena beneran deh ya itu tuh keras banget loh itu untuk si tampuknya atau si tangkainya itu bener-bener keras gitu ya. Tapi ya udah di sini aku bener-bener pakai tenaga dalam biar enak gitu ya ngambilnya gitu. Ini juga daun si terongnya ini tuh udah bener-bener rimbun banget ya teman-teman. Nanti deh kalau misalnya aku ada waktu bakalan aku gunting-guntingin gitu ya untuk si daun-daun terongnya. Dan singkat cerita teman-teman, tadi cabenya aku juga udah panen yang di samping rumah. Alhamdulillah dapatnya itu lumayan banyak ya ini cabenya. Alhamdulillah lumayan buat stok ya teman-teman. Padahal tadi tuh di pasar kan udah beli cabai juga, tapi udah nggak apa-apa buat stok cabai aja. Nah tadi terong yang aku panen tadi itu ya teman-teman, itu tuh dapat 6 gitu ya teman-teman. Cuman aku lupa banget buat ngevideoin gitu ya hasil panen terong aku itu dapat 6. Dan aku itu tawarin ke tetangga aku teman-teman tuh diborong semuanya dan dibayar 20.000. Padahal aku bilangnya itu cukup 10.000 aja nggak apa-apa gitu ya. Katanya itu nggak apa-apa, harga terong kayak gini tuh di pasar mahal katanya gitu ya. Jadi katanya nggak apa-apa dibayar 20.000 buat nambah-nambahin uang jajannya anak-anak katanya. Masya Allah ya teman-teman, alhamdulillah diberikan tetangga-tetangga yang baik-baik. Oke lanjut lagi, di sini tuh aku udah nyampe di halaman rumah aku ya. Dan ini tuh sekarang kan mobil itu udah bisa masuk ke halaman ya teman-teman. Jadi ini tuh kerikil yang buat aku tambahan renovasi dapur ini udah datang ya teman-teman, alhamdulillah. Nah kalau misalnya kalian tuh bertanya kerikil kayak gini tuh berapa bun satu mobil. Nah kalau aku yang ini tuh karena memang Uwa sama Pak suami tuh nyarinya itu bener-bener langsung pergi gitu ya teman-teman ke sana, bukan orang yang punya pasir yang ngantarin ke sini. Jadi ini tuh per mobilnya tuh 600.000 teman-teman. Kalau mungkin kita beli kita suruh orang yang nganter itu sekitar 1 juta ya teman-teman. Kalau menurut yang aku dengar sih ya, cuman nggak tahu juga. Nah di sini tuh beli kerikilnya itu berapa kubik ya, 4 deh kalau nggak salah ya, apa 3 kubik gitu teman-teman. Jadi itu tuh nanti buat fondasi dapur ya. Alhamdulillah tabarakallah nambah lagi bahan buat renovasi dapur. Insya Allah aku selanjutnya pengen beli perkayuan dan terakhir beli semen. Tapi kalau semennya itu belinya itu nanti dekat-dekat mau renovasi aja, karena takutnya nanti semen itu bakalan keras gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah next bakalan beli kayu dulu, jadi nanti sisanya itu tinggal mikirin buat beli semen doang. Nah ini lanjut si Uwa mau istirahat dulu ya teman-teman. Aku suguhin semangka yang tadi udah aku belah-belah gitu, udah aku potong-potong. Dan itu tuh aku lagi bikinin minuman juga buat Uwa. Kalau aku tawarin dia makan, dia nggak mau teman-teman. Katanya tadi mereka itu udah makan, dan makannya itu katanya itu tuh di di dekat hutan lindung, katanya itu enak banget gitu ya. Alhamdulillah pokoknya. Oke terima kasih teman-teman semuanya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga kalian tetap suka dengan video aku ini ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Semoga kalian tetap enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.